khas Jawa memang segala sesuatu itu jangan berlebihan. Kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Yang pertama, mengapa sih lahir pitutur seperti tadi? Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Ya, ini dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, kalau saya tidak salah ingat, tentang hamemayu hayuning bawono. Jadi hamemayu hayuning bawono, hamemayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono, indahnya alam, indahnya semesta. Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Itulah hamemayu hayuning bawono. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah. Hayuning bawono, sudah ayu, sudah indah. Dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Maka ayo dipastikan kehadiran kita adalah variabel yang memperindah, bukan variabel yang justru menghancurkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan ilustrasi bencana yang kita hadapi sekarang, mungkin karena kita tidak punya filosofi ini atau lupa dengan filosofi ini hari ini. Kita mengejar senang kita saja, mengejar enak kita saja, tanpa mempertimbangkan apakah kehadiranku bagi alam, bagi semesta sekelilingku itu variabel yang memperindah atau menghancurkan. Kan kalau dalam Al-Quran kan sudah diramal oleh para malaikat itu kan. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat protes, ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah orang yang nantinya akan merusak saja di bumi dan mengalirkan darah? Jadi malaikat sudah tahu sebenarnya potensi kelakuan kita besok di muka bumi. Tapi Allah sayang sih sama manusia. Allah itu sangat cinta sama manusia. Meskipun diprotes para malaikat, jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu seperti kalau ada orang kok ngeritik orang yang kita cintai, itu kan kita membalasnya, kalian tahu apa, saya yang tahu tentang dia. Ini sebenarnya bahasa cinta sih, belum bahasa kenyataan. Dalam kenyataannya memang manusia sering yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, semoga ayat ini sebenarnya mungkin diturunkan pada Nabi untuk mengingatkan kita, manusia, kalian punya potensi ini loh, potensi merusak dan mengalirkan darah. Hati-hati. Nah, orang Jawa menerjemahkannya hamemayu hayuning bawono. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan.
Kaya boleh, tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh, tapi yo ndak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan. Ini namanya hamamayu ayuneng bawono. Dimaknai juga kepentingan orang banyak harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya kesenangan A, tapi kesenangan ini nabrak banyak kesenangan yang lain, termasuk kesenangan semesta lingkungan di sekeliling kita, ya kita harus bisa ngeremnya. Ini namanya memayu hayuning bawono. Alah, contoh simpel ya, kalian ini kan, ini agak desekan malam hari ini. Mungkin banyak yang silo sih, tapi sebenarnya pengen selonjor kakinya. Kalau selonjor rasanya mungkin lebih lega. Tapi kenapa kalian tidak mau selonjor? Kasihan Pak, yang lain nanti kena kaki saya. Banyak yang terganggu nanti. Loh, kalian punya pandangan seperti itu sebenarnya mewakili memayu hayuning bawono. Kalau di skala kecil ini kalian mampu, harusnya nanti di luar juga pertimbangan serupa muncul. Sebelum melakukan apa saja, coba tanya, ini ganggu orang enggak sih? Ada yang terganggu nggak kalau saya melakukan ini? Itu yang disebut hamamayu hayuning bawono. Saya nyetel musik keras-keras kayak gini malam-malam, ganggu nggak sih? Oh, mesinnya nggak terganggu mungkin ya, karena teman gitu loh. Jadi ini namanya hamamayu hayuning bawono. Itulah nanti yang mendasari ngono ya ngono, ning aja ngono. Boleh kok kaya, boleh kok seneng, tapi yo hati-hati, jangan sampai efeknya merusak, ojo ngono. Baik. Jadi kepentingan diri ketika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ya kepentingan orang banyak, kepentingan semesta kita letakkan di atas kepentingan kita. Kalau kebebasan kita pribadi misalnya mengacaukan, menghancurkan, ya tentu saja kita harus bisa membatasinya. Itulah hamemayu hayuning bawono. Baik, ini yang pertama. Semoga tidak lupa ya. Di antara amanat kita adalah memperindah alam semesta. Adanya manusia adalah faktor yang mempercantik, bukan faktor yang menghancurkan. Filosofi kedua yang mendasari ngono ya ngono ning aja ngono adalah filsafat tentang eling lan waspada. Ini dulu kita jelaskan panjang lebar waktu kita membahas tentang Semar. Jadi manusia Jawa itu dituntut senantiasa eling lan waspada. Sadar diri, sadar posisi, sadar mental batin kita, sadar tujuan, sadar akibat. Itu eling yang waspada. Jadi kita dituntut senantiasa sadar. Eling itu ketika kita bisa menjaga diri tidak hanyut oleh nafsu dan emosi. Ini namanya eling. Misalnya kita sedang sangat marah misalnya, itu biasanya terus pikiran gelap. Terus teman kita, eling, sadar. Kembalikan akal sehatmu. Itu namanya kemampuan eling. Orang yang eling itu biasanya terkendali hidupnya. Kalau waspada itu kita mampu menjaga diri ketika ada godaan, ada perubahan. Itu waspada, baik dari luar maupun dari dalam. Kok tiba-tiba muncul pikiran jelek? Itu kita bisa mengendalikannya. Ini tidak boleh mikir jelek ini. Ini namanya waspada. Atau dari luar, ada teman ngajak jelek. Tidak boleh ini, kayak gini ini. Ini namanya waspada.
Orang kalau senantiasa eling lan waspada, tentu saja dia akan sadar batas. Sehingga mudah nanti menerapkan ngono ya ngono ning ojo. Jadi senantiasa sadar. Kayak saya ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong panjang gitu tiba-tiba saya sadar, ini apa teman-teman paham yang saya omongkan? Nah, terus direm. Alah sudahlah kalau tak perpanjang mungkin tambah ngantuk mereka. Nah, ini kesadaran dari dalam. Atau ada godaan dari luar. Distraksi apa gitu yang membuat perhatian kita teralih. Terus jadinya kita tidak waspada. Maka eling dan waspada jadi kuncinya hidup. Nah, ya kalau diuraikan, eling dan waspada itu membuat kita senantiasa sadar, hati kita senantiasa hidup. Kita juga sadar kita tidak sendirian. Jadi kita ini berjaringan dengan orang lain. Kita juga berjaringan dengan alam semesta. Kita sadari kita ini saling terkait. Jangan dikira kalau alam hancur kita baik-baik saja. Sekarang buktinya kelihatan. Waktu bencana. Jangan dikira kalau kamu hebat tapi lingkunganmu tidak hebat terus oke-oke saja. Ya, orang di sekelilingmu itu berpengaruh padamu. Jadi kita ini berjaringan. Ayo kita sadari terus kondisi itu. Ini nanti yang membuat kita jadi ngerem. Sekali-sekali saya pingin agak jahat gitu. Tapi tidak nanti. Nah gitu berpengaruh ke teman saya. Mau tak prank ini teman saya. Nanti kecewa persahabatan putus dan lain sebagainya. Ini berarti kita senantiasa eling lan waspada. Yang pertama maknanya eling itu senantiasa sadar, waspada itu senantiasa awas, tidak lengah. Itulah nanti yang jadi rem. Ning ojo ngono. Ini dasar filosofi kedua. Ada lagi dasar filosofi ketiga. Meskipun di situ tulisannya 2. Ya. Tidak apa-apa ya. Itu kalau pakai kitab kuning itu tulisannya 2i 3. Maksudnya 3. Ini tentang rasa. Rasa. Dulu juga kita satu sesi bahas rasa ya. Jadi rasa itu bagi orang Jawa tidak sekedar emosi. Tapi rasa itu semacam kompas. Semacam sensor. Untuk orang bisa menemukan ini pantas, ini tidak pantas. Ini patut, itu tidak patut. Orang Jawa menyebutnya terep, akui orang terep. Kayak tadi kamu ikut ngaji pakai celana dalam saja tidak pantas. Tidak perlu ada undang-undangnya, dirasakan saja tidak nyaman. Oke ya, ini rasa. Jadi dia kompas dalam diri kita. Loh kalau rasa ini hidup kita itu tidak perlu terlalu banyak aturan kok. Tidak perlu terlalu banyak harus dikendalikan. Kita itu terkendali. Karena rasa bisa mengendalikan kita. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, kayak gini berarti rasa kita masih hidup. Jadi ini lumayan loh kuliah kita dosennya tidak ngabsen. Saya tidak masuk juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak masuk terus kok rasanya tidak pas ya. Tidak nyaman ya. Ini berarti itu yang bunyi begitu, itu rasa. Jadi ini jadi kunci nanti ketika kita menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono. Sebenarnya hak kita sih, tapi kok ndak enak ya kalau saya serakah diambil semua. Ya sebenarnya legalnya saya bisa sih dapat sih, wong secara aturan ndak salah, tapi ya mosok. Nah, ini namanya rasa. Jadi ketika rasa itu hidup, rem dalam diri kita juga hidup. Kita bisa, oh ini benar. Kalau ini kebablasan, ini terlalu berlebihan. Rasa itulah kalau dulu kita membahas guru sejati, rasa itulah nanti sumbernya guru sejati. Disinilah nanti berlaku kaidah pengalaman adalah guru yang paling tinggi. Pengalaman itu guru yang paling berpengaruh. Kenapa? Dari pengalaman itu antara lain selain pikiran kita dapat info, rasa kita hidup. Orang yang jarang, misalnya jarang bergaul, jarang berpengalaman, itu mungkin rasanya juga tidak terlalu hidup. Tidak sadar kalau ngomongnya sudah menyinggung orang. Tidak sadar kalau itu nyelekit sih, orang bisa marah kalau gitu. Dia tidak sadar kita, belum terasah pengalamannya. Gitu ya. Jadi tepo selironya kurang. Kenapa? Rasanya belum hidup. Alah Pak, kan
Yang ngomong saya, misalnya. Kalimat-kalimat dari saya sendiri. Resikonya apa saya siap nanggung. Ngapain sih orang peduli amat dengan kata orang. Ini hubungannya dengan rasa. Kalau orang itu rasanya tinggi, tidak mungkin dia tidak peduli dengan pandangannya orang, dengan komentarnya orang. Itu mesti jadi bahan pertimbangannya. Meskipun belakangan kan kita sering bilang, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh komentarnya orang. Tapi orang yang rasanya hidup itu ya sulit untuk menerapkan itu. Wong kalian aja kalau bikin postingan apa terus ada orang ngeritik satu saja, kadang kan tidak bisa tidur kan. Aduh, kok ada yang ngeritik. Ini hubungannya dengan rasa. Padahal ya orang bolak-balik bilang tidak apa-apa. Itu yang komen juga iseng saja. Tapi ini rasa tidak bisa dibohongi. Jadi rasa itulah sebenarnya yang sering mengendalikan kita. Tapi kalau rasanya tumpul, itu berarti kendalinya juga tumpul. Tidak sadar kita menyakiti orang, di tempat semestinya apa, kita malah melakukan apa. Tidak terp, tapi tidak sadar. Tidak pas, tapi tidak sadar. Itu rasa. Akal itu bisa menemukan yang benar, tapi rasa lebih canggih untuk menemukan yang tepat. Kalau pakai bahasa akal misalnya, wah ngaji filsafat ini ya harusnya jangan 2 jam lah, 4 jam lebih dalam itu. Lebih detail, lebih paham, kan begitu. Itu akal yang bilang begitu. Katanya penting, katanya bagus. Berarti kan harus panjang sesinya, tidak cuma jam 10, kita jam 12 ya gitu. Akal bilang begitu. Tapi begitu rasa masuk, ya jangan begitu. Apa ya kuat. Wong 2 jam saja bertarung mati-matian biar masih melek. Apalagi 4 jam misalnya. Wong 2 jam saja entah masuk entah tidak. Apalagi 4 jam. Ini rasa yang maju. Jadi ini dasar filosofi yang ketiga. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Ning aja ngono itu dikendalikan oleh rasa, dikendalikan oleh eling lan waspada, dikendalikan oleh visi hamemayu hayuning bawono. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat negatifnya. Ini saya pakai istilah filosofi kebablasan. Karena memang lawannya terkendali itu kebablasan. Bablas. Ngono ya ngononya sudah benar sih, tapi ning aja ngononya belum. Kita tidak tahu kapan harus berhenti. Itu namanya kebablasan. Nah, kebablasan itu ada beberapa makna. Apa sih filosofinya kebablasan itu? Yang pertama, filosofi kebablasan adalah pergeseran dari yang semula positif jadi negatif. Seperti saya bilang tadi, semula baik tapi berlebihan atau kurang jadi negatif. Ini perbuatan ini boleh-boleh saja kok. Tapi dia gagal berhenti pada titik yang seharusnya. Akhirnya jadi negatif. Makan misalnya, itu saya kasih contoh paling gampang, makan. Makan itu kebutuhan, ngono ya ngono, boleh kok makan itu. Tapi yo ning aja ngono, jangan berlebihan. Yo perut kita itu mungkin kuatnya 1 piring atau 2 piring lah. Kalau 3 piring berjuang, 4 piring, wah kita pontang-panting sudah. Bisa muntah kita. Harus tahu batas, sudah berhenti. Tidak mentang-mentang makanannya enak dan gratis, terus angkara murka masuk, makan sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Sakit pasti kita. Hari ini kan banyak itu orang sakit karena lupa berhenti. Mentang-mentang seneng gorengan, terus menunya. Mentang-mentang suka yang manis-manis, terus minumnya. Lupa berhentinya kapan. Tidak seimbang akhirnya gizinya, terus sakit. Itu karena lupa, ngono ya ngono, ning aja ngono. Kita harus tahu kapan berhentinya. Jadi geser dari yang semula positif jadi negatif. Kerja keras itu kewajiban, tapi kerja tanpa henti itu kebablasan. Belajar itu mulia, tapi belajar tidak tahu waktu, tidak tahu kapan berhenti, bencana. Makanya bahkan dalam agama pun ada kan banyak hadis yang mengajarkan kita untuk moderat saja, jangan berlebihan. Sholat malam itu bagus, tapi jangan sholat sepanjang malam. Tidak sehat, harus ada tidurnya, nanti bangun baru sholat malam. Puasa itu bagus, tapi jangan tiap hari puasa. Bukan dilarang, tapi kan seperti di hadisnya Nabi itu. Saya saja Nabi, tapi saya puasa, buka puasa. Yang manusiawi saja, sesuai batas-batas
kemanusiaan. Karena kalau tidak, bablas. Dari positif jadi negatif. Kebablasan. Jadi bablas di sini berlebihan ya, bukan kayak iklan itu wes bablas. Nah, ini bukan itu. Jadi ini sesuatu yang sudah berlebihan, tidak pada tempatnya lagi. Yang semula harusnya positif jadi negatif. Ini filosofi kebablasan yang pertama. Filosofi kebablasan yang kedua, ketika orang melanggar batas rasa tadi. Orang tidak bisa empatik, tidak bisa menghargai rasanya orang lain. Nah, ini terjadi kebablasan. Melanggar tata krama, tidak peduli yang dirasakan orang, itu bablas sudah. Dengan alasan hakku, dengan alasan ini kan milikku, dengan alasan saya biasanya begitu. Itu yang sering kita lakukan kan itu. Kan memang sudah biasanya begitu, Pak. Kenapa sekarang kok dianggap mengganggu? Iya sih, meskipun biasanya begitu kan tidak ada salahnya kita evaluasi lagi. Jangan-jangan situasi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Yang dulu bisa-bisa saja, sekarang mungkin masalah. Situasinya berubah. Nah ini orang yang rasanya hidup, tapi yang rasanya tidak hidup kadang dengan alasan biasanya dianggap baik-baik saja. Dengan alasan, toh tidak ada yang marah, bapak saja yang ribut. Loh, bisa saja orang yang tidak marah itu karena rasanya hidup, dia tidak mau keributan. Mbok yo kita yang bisa empatik juga. Nah, ini yang disebut rasa. Jadi kalau norma-norma yang berhubungan dengan rasa ini kita abaikan, ya bablas sudah. Di situ orang iya sih, ngono ya ngono, ning aja ngono. Ya saya tahu HP ya HP-mu. Kuota kamu beli sendiri, ngomong kamu bebas, tapi kan bukan berarti terus kamu bebas mencaci maki orang, bikin hoax dan lain sebagainya. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Jadi filosofi kebablasan yang kedua adalah melanggar batas rasa. Latihlah empati ini baik-baik sehingga teman-teman bisa hidup dengan sesama secara baik. Kadang-kadang kita itu lupa untuk segala momen, segala situasi kita pakai akal rasional kita. Padahal ada kalanya bukan akal rasional yang dipakai, tapi hati nurani yang dipakai. Itulah rasa. Contohnya ya misalnya awal bulan begini, kamu duitnya banyak karena baru dikirimi orang tuamu. Ada temanmu yang kirimannya belum datang-datang karena orang tuanya dari daerah bencana, tidak sempat ngirim uang ke anaknya. Loh, itu kalau pakai akal rasionalmu, kamu tidak bantu, tidak apa-apa. Tidak dosa juga, tidak ditangkap polisi. Kamu nanti bilangnya, bukan tanggung jawab saya Pak, itu pemerintah itu loh Pak. Itu kan, iya sih kamu tidak salah, benar. Secara rasional kamu pas. Tapi kalau kamu membacanya pakai nurani, pakai rasa tadi, bunyinya bisa beda. Iya ya, apa salahnya sih saya sisihkan sedikit, toh ya tidak mengurangi kenikmatanku sehari-hari. Wong cuma sedikit saja. Ini nurani. Jadi tidak sekedar kalkulasi untung rugi pakai akal, tapi daya empatiknya hidup. Empatik itu kan sering didefinisikan transposisi. Jadi transposisi ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain. Iya ya, temanku itu baru prihatin karena mengalami kesedihan ini. Kesedihan itu seandainya saya yang di posisi dia mestinya juga sesedih itu. Nah, ini transposisi namanya. Kita bisa memposisikan diri di posisinya orang lain. Orang yang tidak bisa empatik itu kesulitan melakukan ini. Pokoknya segalanya diukur hanya dari dirinya. Kalau saya sukanya musik rock yang keras-keras, yang volumenya full, berarti orang lain juga begitu. Ini tidak bisa berempati. Ngukurnya hanya dirinya. Jangan salahkan saya sukanya sound horror kok misalnya. Iya, saya tahu kamu suka. Tapi kan ngukurnya tidak hanya aku suka atau tidak, orang lain terganggu atau tidak. Itu kan juga harus jadi ukuran. Jadi ini yang disebut rasa tadi. Makanya
di Jawa itu kan ada peribahasa juga, kita itu dituntut untuk bisa rumangsa dan tidak sebaliknya, rumangsa bisa. Jadi kita bisa menghidupkan rasa, menghidupkan rumangsa tadi. Tidak sekedar merasa bisa, rumangsa bisa. Yo rumangsa bisa berarti orang yang sombong. Bisa merasa, bisa rumangsa itu orang yang empatik. Karena memang di Jawa itu kebersamaan dan kerukunan itu jadi nilai yang tinggi. Kadang-kadang kita hidup sulit tidak apa-apa, asal tetap kompak, tetap bersama dan rukun. Makanya sampai ada mangan ora mangan, yang penting kumpul. Itu karena nilai kebersamaan dan kerukunan sosial itu levelnya tinggi kalau di Jawa. Nah mungkin kalian tertawa mendengar peribahasa mangan ora mangan kumpul itu karena sekarang bagimu kan kumpul gak kumpul yang penting mangan. Jadi kita mulai egois mencari kesenangan pribadi kita masih di. Kalau kumpul-kumpul makan saya jadi berkurang, mending sendiri saja makannya utuh. Itu kan sekarang kita begitu. Kalau dulu sebaliknya, ada banyak ya dimakan banyak bersama-sama, ada sedikit pun dimakan bersama-sama sedikit. Jadi mentalnya seperti itu. Meskipun nanti kalian kadang kan yo ngeyel, Anda Pak tetap saya meskipun tidak kumpul yang penting makan. Padahal sebenarnya kalau dipikir lebih dalam kebersamaan itu lebih mudah kita menata diri kita, meningkatkan well-being, kesejahteraan dengan berbagai strategi. Karena manusia itu makhluk sosial kok. Kalau sudah kumpul kita bisa saling membantu bagaimana. Jadi tidak makan pasti bisa makan lah. Makanya terus peribahasanya mangan ora mangan, yang penting kumpul. Nilai kebersamaan dihargai tinggi. Itulah rasa. Yang ketiga, filsafat kebablasan. Yang ketiga, kapan kebablasan terjadi? Ketika eling lan waspodonya hilang. Orang jadi lupa diri, tenggelam dalam nafsunya atau kersonya. Dia gagal mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Ya kalau orang dikendalikan nafsu, tidak mungkin dia sadar batas. Karena nafsu itu menuntut dipenuhi sepenuhnya. Bahkan kadang ingin terus-terusan dapat, lupa berhenti. Di Al-Quran kan disebut itu alhaakumut takasur. Orang itu kalau sudah bernafsu mengumpulkan kekayaan itu biasanya ya lupa berhenti. Orang yang sudah terbiasa memanjakan nafsu juga lupa kapan harus berhenti. Ingin terus. Tidak eling lan waspodo. Jangankan kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk dirinya sendiri juga kadang lupa. Sampai jatuh sakit, sampai tidak peduli anak istri, dan lain sebagainya. Berarti apa? Hilangnya eling lan waspodo. Begitu eling lan waspodo itu hilang, bablas sudah berarti. Berarti kita harus dihentikan dengan ngono ya ngono, ning ojo ngono. Wajar sih orang nyari senang, nyari enak, nyari nyaman, tapi yo jangan berlebihan, jangan egois, jangan tidak peduli sesama. Jadi tetaplah eling lan waspodo. Jangan sampai kebablasan. Jadi kalau dirangkum nanti seperti ini. Manusia sering tidak sadar melewati batas. Ini menarik kalimat ini, saya ambil dari satu buku. Dari bicara terus jadi nyindir. Dari bercanda terus jadi melecehkan. Dari ambisi terus jadi rakus. Dari perhatian terus jadi posesif. Ini perhatikan pasangan ini ya. Kadang-kadang kita lupa berhentinya. Bicara wajar saja, haknya tiap orang bicara. Tapi kalau sudah mulai nyindir-nyindir, hati-hati. Sinis-sinis, hati-hati. Siapa tahu kita menzolimi orang secara tidak sengaja. Bercanda boleh, tapi hati-hati jatuhnya bullying, melecehkan. Karena bercanda itu kan yang ada di pikiran kita bagaimana caranya lucu. Itu saja kan ambisi kita. Kadang-kadang kita yang ngarang-ngarang, kadang-kadang kita juga
Menertawakan orang yang paling gampang, melecehkan orang itu. Hati-hati kalau sudah masuk ke melecehkan, sudah bablas. Punya cita-cita, punya ambisi boleh. Tapi hati-hati harus ngerti batas, kalau tidak jatuhnya serakah, rakus. Kata Mahatma Gandhi dulu waktu kita membahas ekologi, alam semesta ini bisa memenuhi kebutuhan semua manusia kapanpun dan dimanapun dan berapapun. Tapi dia, alam semesta, tidak bisa memenuhi kebutuhan satu orang saja manusia yang serakah. Jadi kalau sudah serakah itu sudah rakus. Tidak tahu kapan berhenti. Tentang apa saja. Bisa tentang harta, bahkan bisa juga tentang hal-hal yang baik. Misalnya, mungkin kalau mahasiswa itu sering ya, membaca males, tapi download rajin. Ya kan, apa wae di-download itu kan, tapi ya ndak ono sing diwaca. Download, tapi PDF-nya enggak. Itu kayak sering gitu ya. Disuruh beli buku nyari PDF-nya. Itu pun kadang dapat PDF-nya juga ndak dibaca. Tapi ditawari PDF lagi, senang lagi. Ayo, mana yang lain? Ndak ono sing diwaca satu pun. Ini serakah sih, semangatnya having bukan becoming. Kamu pengen dapat. Ndak, efeknya ke dirimu juga kecil. Ini namanya serakah. Jadi, makanya kata Imam Ghazali, bahkan ilmu pun tidak boleh serakah, harus ngerti pasnya. Yang oleh Imam Ghazali disebut hikmah. Kurang ilmu tidak boleh, kurang ilmu berarti bodoh. Berlebihan dalam ilmu, kata dia, ya tidak hikmah. Berlebihan dalam ilmu itu berarti ada banyak informasi pengetahuan yang tidak ada gunanya. Masuk di kepalamu, tapi gunanya buat apa tidak tahu. Segala informasi ada di sini. Artis siapa yang baru ketangkap selingkuh, artis siapa, itu ono kabeh. Buat apa kamu tidak tahu? Ini berarti apa? Iya sih kamu orang yang berilmu, tahu banyak, tapi tidak hikmah. Ilmu yang hikmah itu mungkin tidak sebanyak itu yang kamu tahu, tapi bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Membuat kamu lebih mulia. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kelawan sastro ngesti mulya. Harusnya orang Indonesia itu mencapai kemuliaannya dengan sastra. Sastra itu dengan ilmu. Kalau ingin mengejar kejayaan bangsa ini, jalurnya ilmu, bukan politik, bukan ekonomi juga. Adanya di kualitas manusianya. Kualitas manusia itu yang garap pendidikan, ilmu. Maka kelawan sastra ngesti mulya. Cari ilmu yang pas, yang cocok, yang sesuai. Dan jangan serakah, tapi levelnya harus hikmah. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, dari ambisi jadi rakus. Yang terakhir itu dari perhatian jadi posesif. Ini jaraknya agak dekat ya. Perhatian itu bagus, tapi kalau sudah posesif, mengekang, memenjara orang, negatif. Jadi, yo ngono, ning aja ngono. Perhatian, ya perhatian, tapi yo jangan jadi posesif gitu dong. Cinta, yo cinta, tapi mbok jangan seketat itu sama pasanganmu, jangan ini ngono, yo ngono, ning aja ngono. Nah, kalau sudah kita sadar, jangan-jangan saya sudah nyindir orang ini. Jangan-jangan saya menyakiti orang. Jangan-jangan saya sudah rakus ini. Jangan-jangan saya sudah posesif. Itulah alarm halus dari dalam dirimu. Kalau sudah sadar itu, wis cukup, ojo diterusno, wis meh kebablasan. Jadi, hilang ya. Capek dia, berarti wis cukup. Ya. Sudah dibilangnya wis meh kebablasan ya, makanya dia tahu batas. Ya. Yuk. Oke, ini laptop saja tahu batas. Masa kalian tidak? Sudah cukup, jangan diteruskan. Sudah hampir melampaui batas. Baik, jadi ini pentingnya ngerem ya. Kalau kita lupa batas, akan ada yang mengingatkan, ngono ya ngono, ning ojo ngono.
Ya, kita belajar lagi. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.